Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat ya. Baik, sebelum Ustadz ulangi salam Ustadz, dimohon untuk menertibkan tempat duduknya. Temannya yang masih belum lurus silakan dibangunkan. Yang belum menggunakan masker, silakan digunakan. Fadhal, silakan. Baik, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Fi hadithil ukhra, iqra'ul Qur'an fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Amma ba'du, hadirin sekalian yang saya hormati, Syekh yang mulia, guru kita bersama Syekh Husain Jabir, kemudian para ustadz yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua di sini mendapatkan kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, yang mana Allah katakan keluargaku, keluarganya Allah ada pada diri kita hari ini. Kenapa? Di sini kita bermajelis mencintai Al-Quran bersama orang yang ahli Al-Quranul Karim. Ini merupakan kemuliaan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah di kesempatan hari ini Ustadz sering menyampaikan kepada antum, Al-Quran itu memiliki sifat mulia dan memuliakan seketika itu, langsung pada detik itu. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran otomatis akan mulia. Benda mati ada Al-Quran, benda itu menjadi mulia. Misal banner ini ada tulisan Al-Quran, langsung mulia, tidak boleh kita letakkan sembarangan. Apalagi manusia yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Kalau di dalam hati dan dadanya ada Al-Quran, maka dia menjadi khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Maka alhamdulillah Ustadz di sini, silakan antum bisa fokus. Kesempatan yang mulia ini mungkin tidak datang dua kali, tapi kita semua berdoa semoga Syekh Husain Jabir ini merupakan kedatangan pertama dan akan ada yang kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya. Kita semua berdoa. Maka di sini Ustadz akan membacakan sedikit biografi beliau. Nama Syekh Husain Saleh Muhammad Jabir, lahir di Madinah 15 Juli 1983. Beliau menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya pada usia 15 tahun. Di usia beliau yang ke-15, beliau telah selesai menghafalkan Al-Qur'an. Saat ini beliau berdomisili di Bukit Cimanggu City, Bogor, Jawa Barat. Adapun experience, yaitu pengalaman beliau dan sekarang, yaitu beliau sekarang menjadi imam masjid di Madinah. Maksud Ustadz bukan sekarang, pernah menjadi imam masjid di Madinah selama 20 tahun. Kemudian pengajar Al-Quran juga di Madinah. Imam tarawih di berbagai kota di Indonesia. Kemudian pengisi wisata hati di Antv bersama Ustadz Yusuf Mansur. Pengisi safari dakwah di berbagai kota di Indonesia. Kemudian pengajar Al-Quran di PPPA Darul Quran Cipondoh, Tangerang. Kemudian pengisi acara di TVRI dan beberapa TV swasta.
pengajar bahasa Arab di Mahir dengan Al-Quran Syekh Ali Jabir. Pengajar Al-Quran di Mahir dengan Al-Quran Syekh Ali Jabir mengisi acara Damai Indonesiaku di TV One memang beda. Kemarin penguasa suara apa yang pengisi suara TV One sudah hadir. Beliau pengisi dakwah di TV One. Luar biasa. Jadi antumnya harus bersyukur saat ini ya. Makanya yang sekarang tidur, bangun. Lanjut, pengajar Al-Quran di Majelis Ta'lim di Masjid Al-Hidayah Bukit Cimanggu Bogor dan pengisi kultum di RCTI tahun 2021. Masya Allah, dari biografi ini kita tahu betapa beliau ini sangat memuliakan dan mencintai dakwah dengan Al-Quran. Maka bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita buka pikiran kita, buka hati kita, kita terima ilmu yang disampaikan oleh beliau sehingga mampu kita teladani, kita ikuti bagaimana perjuangan dakwah beliau dan bagaimana beliau mencintai Al-Quran. Dengan hormat kepada Syekh Muhammad Saleh Jabir Ali Jabir, kami persilakan. Adalah Syekh. Enggak bisa berhenti ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والشكر لله. Mohon maaf tidak bisa pakai masker. Kalau lagi bicara gak bisa pakai masker. Dan alhamdulillah sudah periksa tadi aman-aman aja, alhamdulillah. Dan semuanya sudah periksa, sudah vaksin, udah. Jadi gak apa-apa Ustaz ya. Kan kalau kita TV juga dulu ketat, sekarang bebas. Sekarang kita bicara lepas masker gak apa-apa. Iya. Kan jaga jarak kan jauh-jauh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sudah perintahkan ya. Sebelum kita mulai, saya mau kasih cerita sedikit tentang almarhum Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir datang ke Indonesia awal-awalnya tahun 98. Cuman tujuannya rencananya cuma nikah. Taib. Begitu dia datang 9 bulan, ternyata masjid yang dekat rumah keluarga kita yang di Lombok itu minta beliau jadi imam. Taib, minta beliau jadi imam. Akhirnya jadi imam. Ternyata zaman itu
Kalau kita bahas 98, 2000, jarang ada rumah tahfiz di Indonesia. Jarang ada pesantren khusus Quran, enggak ada. Ada pesantren-pesantren umum itu. Tapi semua pesantren walaupun jurusan agama semuanya, tapi untuk tahfizul Quran jarang sekali. Jarang sekali. Saya masuk ke Indonesia tahun 2000. Temannya almarhum Syekh Ali Jabir bikin daurah Al-Quran bagi jamaah-jamaah yang ada di masjid-masjid. Tapi semua ini cuman rencananya kita cuman sebentar balik lagi ke Madinah. Datang sebentar balik lagi ke Madinah. Syekh Ali Jabir menetap di Indonesia baru tahun 2008. Jadi dari 98 sampai 2008 bolak-balik. Saya juga dari 2000 sampai 2015 bolak-balik. Singkat ceritanya, Syekh Ali Jabir datang ke Jakarta, silaturahmi kita punya keluarga di Menteng, dekat Masjid Agung Sunda Kelapa. Sudah mau masuk ke maghrib, ayo kita ke masjid. Mereka ke masjid. Ini Syekh Ali Jabir tinggi, hidungnya mancung, jadi orang Arab. Tolong silahkan jadi imam. Itu terjadi sebelum bulan Ramadan 2008. Syekh Ali Jabir memang punya suara yang luar biasa dalam bacaan Al-Quran. Syekh Ali Jabir hafal Quran umurnya 12. Sudah mutqin, 10 sudah hafal, 12 sudah mutqin. 12 sudah jadi imam dia. Kita baru 15 jadi imam, 12 sudah muazzin, 15 sudah imam. Setelah selesai salat maghrib, mereka tahan Syekh Ali Jabir sampai Isya jadi imam Isya. Tolong kalau bisa nanti bulan Ramadan jadi imam tarawih kita di sini. Boleh? Pertengahan Ramadan visahnya habis. Ternyata Masjid Agung Sunda Kelapa dekat dengan rumah wakil Presiden Indonesia waktu itu Pak JK. Ikut dia 10 malam terakhir. Oh, Syekh Ali Jabir pamit, tidak bisa lanjut 10 malam terakhir karena visanya habis. Kata Pak JK, ini negara kita aman-aman. Mana paspornya? Cet, udah selesai. Tidak lama lagi habis bulan Ramadan bertemu seluruh menteri-menteri. Akhirnya Ramadan berikutnya sudah kenalan sama Pak Marzuki Ali waktu itu ketua DPRI kan. Akhirnya diundang acara di bulan Ramadan buka bersama SBA. Yang menjadi kultum sebelum buka puasa Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir ambil sembatan yang luar biasa itu bahas tentang agama, tentang amanahnya dalam agama itu, khususnya pemimpin. Menarik. Kok berani ya? Semua menteri-menteri ada di situ. Pak SBY suka sini. Ini kayak ini mukanya, pakaiannya kayak ini Arab asli, bukan Arab Tanah Abang, bukan. Ini apa ceritanya? Pak Marzuki Ali jelaskan, ini Syekh Ali Jabir, di sini dakwah, di sini ngajar Quran. Masya Allah. Kata BSB, gini Syekh Ali Jabir, alhamdulillah kita syukur kepada Allah sudah mendatangkan ulama dari Madinah menjadi najar anak-anak kita di Indonesia. Jujur aja kita berikan warga negara kita Indonesia ini kepada orang yang main bola, tapi belum dapat juara sampai sekarang. Gimana kalau untuk umat kita berikan warga negara untuk Syekh Ali Jabir? Kata Syekh Ali Jabir, aku terima dengan senang hati. Langsung dimanggil Menteri Hukum HAM, urus warga negara Syekh Ali Jabir, cet, tanda tangan, besoknya sudah jadi. Yang saya mau sampaikan apa?
Demi Allah, kita tidak punya kelebihan sama sekali. Ini cuman berkahnya Al-Quran. Ini cuman berkahnya Al-Quran. Saya keliling seluruh Indonesia, kalian belum. Dan tidak akan mungkin kalian keliling seluruh Indonesia. Kita keliling semuanya. Ujung-ujungnya, kampung, desa, dalam-dalamnya sudah sampai kita. Ketemu seluruh menteri, ketemu presiden, isi di tempat polisi, tempat tentara, semuanya muliakan kita, semuanya menghormati kita. Kita tidak punya kelebihan kecuali Quran. Kita belajar dari guru-guru kita. Kalau anda mau jadi mulia akhirat, mau dapat surga Allah, mau dapat rahmat Allah, selalu bersama Al-Quran. Tapi kalau anda mau dunianya sukses, lancar, tetap bersama Al-Quran. Tapi kalau mau dua-duanya, dunia lancar, akhirat lancar, dunia nikmat, akhirat nikmat, dunianya sukses, akhirat nia lagi, tetap bersama Al-Quran. Tidak ada jalur lain. Tidak ada jalur lain. Hadis yang baca tadi Ustaz Saiful Islam apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Selalu saya jelaskan masalah hadis ini. Banyak hafal tapi belum faham. Banyak hafal belum faham. Artinya apa? Ternyata di Indonesia hadis itu sampai Indonesia menjadi sebaik-baik antara kalian yang belajar dan belajar Quran. Salah, mohon maaf. Itu salah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu ucapkan hadis ini yang luar biasa, lagi duduk sama siapa? Sahabatnya. Sahabat itu siapa? Manusia paling baik di dunia. Manusia paling baik di dunia, sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah SAW semuanya baik, semuanya taat, semuanya tahajud, semuanya iman, semuanya taqwa, semuanya jihad di jalan Allah, kurbankan dirinya, hartanya di jalan Allah, ruhnya di jalan Allah, semuanya. Itu manusia paling baik, paling sempurna. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang seperti itu, ini sahabat yang semuanya baik, semuanya mantap, kata Rasulullah paling baik antara kalian. Khairukum itu paling baik, bukan sebaik-baik, bukan. Itu paling baik antara yang baik, antara yang sempurna, antara yang imannya mantap, itu paling baik antara kalian. Siapa? Yang belajar dan menajar Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Al-Quran mulia dan berikan kemuliaan. Kalau kita baca Al-Quran, coba lihat semua sifat-sifat yang sempurna, sifat yang mulia untuk Al-Quran. Quranun karim, Quranun azim, mubin, hakim. Semua itu sifat-sifat yang sempurna, yang agung, yang mulia, sifat Al-Quran. Di sini kata ulama, barang siapa yang selalu bersama Al-Quran, selalu dekat dengan Al-Quran, selalu menjadikan Al-Quran teman akrabnya, semua sifat itu terwujud di dalam dirinya. Karena itu dia akan termasuk manusia paling baik. Khairukum itu paling baik dunia akhirat. Khairukum itu paling baik di mata Allah dan Rasulnya. Saking mulianya Al-Quran itu, coba. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. Al-Quran ini penuh barakah. Antum baca Al-Quran menjadi orang barakah.
Antum mendengar Al-Quran menjadi orang barkah. Rumah yang ada dalam niat Al-Quran menjadi rumah barkah. Keluarga yang selalu bersama Al-Quran jadi barkah. Orang rizki niat barkah, umur niat barkah, kesehatan niat barkah, dunia niat barkah. Semuanya menjadi barkah. Barkah niat Al-Quran. Cukup bagi orang yang selalu bersama Al-Quran. Yang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga dari manusia. Kaget sahabat. Allah, Tuhan kita yang maha mulia, yang maha agung, yang maha besar, punya keluarga dari manusia ini yang kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran keluarga Allah. Saking mulianya menjadi keluarga Allah. Bukan cuma keluarga biasa, tapi wa khassatuh, keluarga Allah yang khusus. Mohon maaf kalau sekarang salah satu antara anak-anak kita di sini ayahnya gubernur, gimana urusannya? Atau anak Jokowi, gimana urusannya? Semuanya sudah beres, semuanya ada, dijaga, dihormati. Padahal bukan presiden, bukan gubernur, baru keluarganya, anaknya dihormati, dijaga. Mau apa? Silahkan. Tonton-tonton, semuanya lancar. Ini baru hubungan dengan manusia yang mulia, manusia yang berjabat. Bagaimana kalau kita punya hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Dipanggil keluarga Allah. Allah yang memiliki segala-galanya. Dunia kita, rizki kita, umur kita, akhirat kita, semuanya milik Allah. Kalau kita menjadi keluarganya, berarti bagaimana kira-kira urusan kita? Lancar, sukses, dunia akhirat. Bahagia saya mendengar tadi sudah ada, nanti besok usudanya sudah ada 9 orang ya, sudah hafal 30 juz. Coba subhanallah, perasaan yang paling mahal yang kita terasa. Nanti insyaAllah kalian ikut terasa. Apa? Kita najar Al-Quran. Begitu santri kita baca sampai hafal dan khatam, begitu detik terakhir mau selesai khatamannya, tiba-tiba nangis terus, tidak bisa lanjut. Kalau ada video mungkin masuk ke EG, saya lihat santri-santri waktu khatam, mereka gak bisa lanjut, nangis terus. Kan sudah sampai ayat-ayat terakhir, nangis terus. Wajar nangis terus mau khatam Al-Quran ini. Kok orang tuanya nangis juga? Padahal anaknya yang khatam, dia tidak. Saking bahagianya ikut nangis. Tapi begitu mereka nangis, gurunya ikut nangis, padahal cuma dengar. Taib, saya gurunya, dia yang mau khatam, ini orang tuanya. Kok semua yang hadir ikut nangis? Apa rahasianya itu? Apa rahasianya? Waktu khataman Quran, waktu bacaan Quran dihadiri oleh malaikat, turunkan sakinah, ridha Allah turun. Nangis itu martabat paling bahagia jadi nangis. Coba kalau kalian jauh dari ibunya, sudah 1 tahun, 2 tahun tidak ketemu ibunya. Begitu ketemu ibu yang sayang, gimana ibunya? Anakku. Padahal dia lagi bahagia, ini anaknya sudah pulang. Kenapa nangis? Nangis itu kalau sudah bahagia banget, nangis. Bukan ketawa, tapi bahagia banget jadi nangis. Saking banget itu puncaknya. Seperti itu waktu kita khatam Quran. Ada perasaan yang kita tidak bisa ceritakan.
Semuanya ada, terasa gitu, merinding, ada sesuatu yang terjadi di situ. Ya, malaikat semuanya hadir. Malaikat bahagia, Allah bahagia. Ini orangnya hamba Allah lagi belajar kalamullah. Tahu bagaimana coba ada orang nikah, selama ini belum punya istri, begitu ada punya istri bikin acara nikah, pernikahan kan? Bahagia semua, sahabat bahagia, malaikat bahagia. Kalau ada orang baru mau masuk, ahlul Quran 30 juz, malaikat bahagia. Langit, ahli langit semuanya bahagia. Ada acara syukuran di sana. Kita tidak terasa, tapi ada perasaan dalam hati kita sampai kita nangis terus. Indahnya bersama Al-Quran. Begitu coba bayangkan, orang tua kita kalau punya anak hafal cuma 1 juz 30, anak orang tuanya bahagia, padahal baru juz 30. Baru juz 30 orang tuanya bahagia. Bagaimana kalau sudah 30 juz? Ya Allah, dia bahagia, orang tuanya bahagia, semua umat Islam bahagia. Oh, ini anak hafal Quran. Oh, subhanallah, ya Allah, jadikanlah anak saya seperti ini. Indahnya bersama Al-Quran, semuanya dihitung. Yang pertama, anda termasuk manusia paling baik. Jadi kalau masih susah, sulit bagimu menjadi guru ngajar Quran, jangan lewat sembatan anda jadi orang belajar Quran, masuk manusia paling baik. Begitu anda belajar Quran, hafal Quran seperti qari kita tadi, luar biasa suaranya, indah sekali, bacaannya jelas. Orang seperti ini tidak boleh sama manusia lagi, tak boleh. Tak boleh. Saking mulianya, wal mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara, bersama malaikat. Saking mulianya, tak boleh manusia mulia sama malaikat. Orang yang punya suara yang indah, bukan cuma manusia suka mendengar, tapi nanti Allah subhanahu wa ta'ala minta. Allah minta. Cuba bayangkan, akan anda dapat kemuliaan nanti di hari kiamat. Miliaran manusia, tidak ada yang dapat kemuliaan ini kecuali ahlul Quran. Apa? Allah panggil dan Allah minta, Iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya. Ini martabat khusus untuk orang yang baca Al-Quran dengan suara yang indah. Allah suka mendengar. Dipanggil hari kiamat nanti di dalam surga Allah, Allah minta bacalah dengan tertil bagaimana dulu di dunia selalu baca dengan tertil, dan naik martabatnya. Baca dan naik, baca dan naik, baca dan naik. Sampai martabat paling tinggi di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Firdausul A'la minal Jannah. Tetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetangganya sahabat, tetangganya Nabi dan Rasul. Barakahnya Al-Quran. Barakahnya Al-Quran. Anda baca Al-Quran, coba bayangkan. Al-Quran banyak martabatnya. Baru mendengar Al-Quran aja, baru mendengar Al-Quran dapat rahmat Allah. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dapat rahmat Allah. Anda jadi lebih baik baca Al-Quran. Siapa yang baca Al-Quran dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Terus anda tadabburi dan menhayati Al-Quran, pahalanya lebih besar lagi. Sampai anda bisa mengamalkan isi Al-Quran, pahalanya sempurna.
Tapi selalu ada pertanyaan, karena kita lihat, kan kita guru Quran lama di Indonesia, banyak adik-adik masih sulit bagi dia keluarkan huruf Arab. Kesian dia karena Ain, Ghain, Dha, ya, Sa, Shin belum ada. Jadi sampai dia belajar susah bagi dia. Di sini yang indah apa? Yang indah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa alaihi syaqqun wa yatata'ta'u fihi falahu ajran." Orang yang sulit bagi dia belajar, masih bata-bata hurufnya, akan dapat pahalanya 2 kali. Yang pertama pahala bacaan setiap satu huruf 10 kebaikan. Yang kedua karena kasihan capek dalam belajarannya, sampai perasaan kecapean itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pahalanya. Lebih indah lagi apa? Begitu kata Ustaz Saiful Islam, ayo baca santri, baca wahai anakku. Dia baca alhamdu, la alhamdu, ha. Oh, alhamdu, hamdu, ha. La, keluarkan ha. Alhamdu. Oh, alhamdu, la, ha. Oh, ha. Belum bisa ini. Yang indah di sini, setiap salah niat itu tetap dapat setiap huruf 10 kebaikan. Ha. Berapa kali? 10 kali. Setiap satu huruf tetap 10 kebaikan. Yang kedua karena kasihan tenggorokan sakit, ada pahalanya lagi. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia bersama Al-Quran. Semuanya beruntung. Bukan cuma ahlul Quran yang mulia, keluarganya mulia. Dipanggil orang tuanya, berikan mahkota yang begitu luar biasa, riwayat kasih jubah yang luar biasa. Kaget mereka, ya Allah, ini dari mana? Mereka tahu diri masih banyak kekurangan, taatnya belum terlalu banyak. Ini dari mana? Kata Allah, ini berkah anakmu ahlul Quran. Bukan cuma begitu, tapi Allah mengizinkan untuk ahlul Quran bawa syafaat untuk keluarganya, untuk temannya, bawa semua ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa merahmati satu kota, satu kampung, satu negara berkah satu orang ahlul Quran. Anda baca Al-Quran selalu temani oleh malaikat. Syaitan lari, tidak bisa apa-apa. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Orang yang tidak ada dalam jiwanya walaupun sedikit dari Al-Quran seperti rumah yang hancur, yang rusak, tak ada gunanya, tak ada artinya. Tak ada artinya. Berarti kemuliaanmu bersama Al-Quran. Al-Quran ini cahaya. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Cahaya yang sempurna. Qad ja'akum minallahi nur. Cahaya. Begitu orang yang selalu bersama Al-Quran dapat cahaya yang sempurna. Cahaya dalam fikirannya, cahaya dalam hatinya. Belajarannya lebih mudah. Selalu orang yang bersama Al-Quran, Allah selalu berikan kemudahan dalam segala urusan. Karena itu adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang Allah berikan sembatan yang luar biasa ini, Anda berada di sini, tempatnya luar biasa, udaranya, oksigennya di sini luar biasa, masjidnya luar biasa, kelas-kelasnya bintang 5. Kalau memang Anda sudah berada di sini, manfaatkan waktunya. Ibadah yang paling baik di waktu masih muda. Wa syabun nasha'a fi ta'atillah. Anak yang muda yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pilihan masing-masing. Sekarang pilihan kalian masing-masing.
Di zaman ini, zaman namanya zaman fitnah, banyak yang seumur kalian ini main game terus. Anda megang Quran terus. Itu bukan mudah. Itu susah. Melihat semua lingkungan lagi main game, megang HP. Anda tetap megang Quran dan istiqamah baca Quran dan hafal Quran. Itu susah, bukan mudah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala siapkan pahala yang luar biasa untuk orang yang tetap istiqamah atas taatnya kepada Allah di zaman ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tetap istiqamah, taat, megang agamanya, tetap bersama Al-Quran, akan dapat pahala 50 sahabat Rasulullah. 50. Satu orang pahalanya 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget sahabat, ya Rasulullah, 50 orang dari mereka. Kata Rasulullah, tidak 50 orang dari kalian. Kenapa? Alasannya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka di sana zaman fitnah, tidak ada yang bantu taat mereka kepada Allah. Kalau lingkungan sahabat semuanya taat, jadi ikut wajar. Gurunya Rasulullah ikut wajar. Semuanya tahajud, semuanya salat, semuanya wajar. Tapi zaman ini umat Islam, tidak bahas yang non Islam, tapi umat Islam sendiri banyak yang tidak salat, banyak yang tidak baca Quran, banyak yang tidak taat. Itu umat Islam. Begitu ada orang Muslim tetap istiqamah, menjaga agamanya, menjaga Qurannya, menjaga taatnya, Allah berikan kemuliaan yang luar biasa, berikan pahala 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu mudah kita belajar dan mudah kita hafal. Karena ini langkah pertama. Banyak anak-anak kita, santri-santri kita, sebelum mulai, oh gak bisa. Belum mulai, langsung, oh gak bisa. Kok buku ini bahasa Arab, gimana mau hafal? Kalau ada perasaan ini, gak apa-apa, buka YouTube, Syekh Ali Jabir, RCTI, Hafiz Indonesia. Hafiz Indonesia sudah berjalan 6 tahun. Seingat saya, tahun pertama, tahun yang kedua, tahun yang ketiga, semua yang ikut rata-rata hafal juz 30, 29, 3 juz. Tapi 2 tahun terakhir, rata-rata semua yang ikut umurnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sampai 10 tahun, semuanya rata-rata hafal 30 juz. Orang Indonesia. Berarti seperti kalian. Orang Indonesia makanannya nasi putih, tahu, tempe sama. Kok mereka bisa? Berarti masalah bisa, sangat bisa. Pertanyaannya, mau atau tidak mau? Itu pertanyaannya. Sekarang kalau main game, kan? Ada level 1, level 2, level 3, level 4, level, kan? Seterus-terusnya, tidak habis. Sampai top up. Iya, tidak habis itu. Mulai main, kalah. Apakah berhenti atau ulang lagi? Lanjut, ulang lagi Ustaz. Kalah lagi, gimana? Lanjut. Kalah lagi, lanjut. Kalah lagi, lanjut. Kalah lagi, lanjut. Kenapa? Ya, sifat manusia tidak suka kalah. Tapi kok suka kalah dengan Al-Quran? Kok begitu hafal, belum masuk, oh gak usah. Hafal, lupa, tidak usah murajaah. Gak boleh. Fikiran yang sama, tenaga yang sama, waktu yang sama untuk Al-Quran. Karena itu selalu banyak ibu bapa curhat kepada saya. Anak saya main game terus ini pusing. Gimana ini caranya? Saya bilang gak apa-apa. Silahkan main game.
Jangan dilarang dia main game. Semua dunia main game. Tak apa-apa, silahkan main game. Tapi dengan satu syarat. Silahkan ini handphonenya, mau main game berapa jam sayang? Biar dia milih. 1 jam, 2 jam, 5 jam, silahkan. Waktu yang sama Quran, silahkan. Silahkan. Mau main game berapa? Dihitung. Mau berapa jam? Waktu yang sama Quran, sudah selesai. Menjadi adil. Baru dia sekarang dia yang milih sendiri. Oh, jadi dihitung nanti. Oh, main game jadi seperti itu. Berarti masalah bisa? Bisa. Karena Allah yang sudah janji, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah janji akan mudahkan belajaran Quran. Tapi apakah mau? Fahal min muddakir? Apakah ada yang mau atau tidak? Ada yang semangat atau tidak? Kalau banyak anak-anak yang masih kecil hafal Quran, orang tunanetra hafal Quran, sampai banyak orang gila hafal Quran. Coba buka YouTube. Orang gila, tak punya akal, tapi bisa hafal Quran 30 juz. Subhanallah, bagaimana bisa itu? Ini kemuliaan Al-Quran. Orang tidak bisa bahasa Arab sama sekali. Di Indonesia, di Afrika, tak bisa bahasa Arab sama sekali. Tapi bisa hafal Quran 30 juz. Ini salah satu bukti kemudahan hafalan Quran. Tapi jangan sampai, ya adik-adik, jangan sampai menjadi itu tujuan. Jangan sampai menjadi tujuanmu hafal Quran. Tidak. Tujuanmu tadabburul Quran. Karena itu sebab alasan yang Allah turunkan Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Sebabnya untuk mentadabburi ayat-ayatnya. Ternyata kunci hafal Al-Quran tadabbur. Orang yang tadabbur Al-Quran, belajar Al-Quran, mudah baginya hafal Quran. Dan tujuan paling utama, paling agung, amalkan isi Al-Quran. Amalkan isi Al-Quran. Bukunya adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulia dunia akhirat, sukses, lancar, bahagia, selamat, nikmat dunia akhirat bersama Al-Quran. Selalu bersama Al-Quran. Hadis, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Syaratnya itu. Syaratnya kata paling terakhir itu di hadis apa? Bacalah Al-Quran, Al-Quran datang bawa syafaat. Terus untuk temannya. Kalau belum jadi teman Al-Quran, belum dapat. Kalau belum menjadi Al-Quran itu temanmu, tidak akan dapat. Temanmu artinya apa? Artinya seperti HP sekarang. Seperti HP sekarang. Megang HP kita terus. Kalau keluar dari rumah ketinggalan, oh HP-nya, terus apa yang terjadi? Balik lagi. Kenapa? Karena yakin HP ini sangat bermanfaat. Banyak kemudahan dalam urusan kita kan? HP itu sangat bermanfaat. Harus ini, tidak bisa lepas. Dan selalu HP depan kita, selalu. Ini depannya HP, depannya HP. Kalau santri tidak boleh bawa HP kan? Kalau boleh akan lihat semuanya HP gitu. Dan kebiasaan kita buka lagi. Sebelum tidur lihat, bangun lihat. Selalu ini bawa. Sangat beruntung ini. Saya butuh ini, butuh. Ya memang kebutuhan kita banyak di sini. Banyak kemudahan lewat HP ini, banyak bayaran, banyak telepon-teleponan. Ini banyak kemudahan. Orang mukmin fikiran yang sama terhadap Al-Quran. Bagi orang mukmin, Al-Quran ini sangat bermanfaat, sangat beruntung. Al-Quran ini berikan kemudahan dalam segala urusan. Al-Quran ini bawa keberkahan dalam segala urusan. Begitu sama. Fikiran terhadap HP, orang mukmin bersama Al-Quran seperti itu. Karena itu, coba contohnya,
Kita belajar dari guru-guru kita. Apa? Kalau orang setiap hari punya wirid bacaan Al-Quran. Jadi setiap hari misal, dia baca 1 juz. One day, 1 juz. Dia baca. Tiba-tiba ada banyak urusan. Ada banyak urusan. Orang yang biasa, udah besok bayar 2 kali. Besok bayar 2 juz jadi. Di sini kata ulama yang faham, kalau memang banyak urusan, wajib bagimu mulai harinya dengan Al-Quran. Berkah Al-Quran akan urusan itu menjadi mudah dan cepat selesai. Mulai Al-Quran ini, mulai dengan Al-Quran ini, jangan tunda-tunda. Berkahnya Al-Quran yang harusnya kerjaan 10 jam menjadi 5 jam. Yang sulit jadi mudah. Berkahnya Al-Quran. Jadi wajib bagi mulai hari ini dengan Al-Quran, akan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam segala urusan. Itu pemahaman orang mukmin yang sudah selalu dia bersama Al-Quran dan sudah terasa berkahnya seperti apa. Karena itu adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Selalu baca doa ini. Artinya apa? Manusia dhaif, manusia lemah, selalu lupa, selalu ngantuk, selalu malas. Berkah doa ini, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, Allah kuatkan iman kita, kuatkan jasad kita, sempurnakan kesihatan kita, zahir dan batin, bisa istiqamah atas taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu setiap kali terasa malas, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Keluar dari asramanya, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Selalu dekat kepada Allah, selalu lari kepada Allah. Karena kita yakin semua hajat kita, urusan kita milik Allah. Kalau Allah sudah berikan kemudahan, berarti tidak ada yang sulit bagimu. Sudah ada contohnya, alhamdulillah. Setiap tahun ada yang hafal Quran di sini. Tempatnya yang sama. Tempatnya sama, gurunya yang sama. Sudah ada yang berhasil. Pertanyaannya, kenapa saya belum berhasil? Itu pertanyaannya. Kalau memang mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Padahal sama. Berarti muhasabah diri. Masalah bisa tidak bisa, yakin bisa. Masalahnya apakah sudah mau atau belum mau? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Kayaknya mereka sudah ngantuk, kasihan. Banyak yang sudah tidur. As-salatu khairum minan naum. Taib, adik-adik, biar semangat lagi, kita berikan kesempatan untuk soal jawab. Biar semuanya perhatian kepada kita di sini. Yang penting akhirnya, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran temanmu, akan anda menjadi orang yang berkah, orang yang mulia, orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan jazakumullah kepada Syekh Husain Jabir. Masya Allah, yang disampaikan oleh beliau itu adalah vitamin semua. Makanya wahai jiwa-jiwa yang tenang, bangunlah, jangan merasa tenang dulu. Fadhol, silakan kepada santri antum semua yang memiliki pertanyaan, langsung ini dari mata airnya, bisa bertanya. Kalau biasanya antum bertanya kepada ustadznya, mungkin itu minuman botol kemasan gitu. Kalau ini sudah ada sumur airnya, sudah dekat. Tafadhol, bagi antum yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Oke, 1, 2, baik. Silakan maskernya dipakai. Maskernya dipakai.
Ah, taqaddam ya akhi. Taqaddam, maju. Ya. Fadal, silakan. Sini. Nama, asal dan pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jazakallah khairan Syekh Hasan Jabir atas ilmunya yang luar biasa. Perkenalkan, saya Muhammad bin Takbar Hatta, asal dari Jakarta. Dan saat ini saya sedang kelas 12 ya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tips-tips cara menghafal Syekh. Mungkin sederhana, tetapi bagi saya yang dan anak kelas 12 mengira bahwa ini suatu hal yang dibutuhkan cara menghafal, karena orang-orang juga berbeda-beda. Dan tadi ada titipan pertanyaan kalau misalnya bagaimana cara menghafal ditambah dengan mentadaburinya begitu Syekh. Mentadaburinya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Syekh, nama saya Muhammad Abid Maulana Disyafala, asal dari Balikpapan. Kali ini duduk di kelas 12 juga. Insya Allah pertanyaan saya cuma satu. Bagaimana kita tahu bahwa niat kita untuk menghafal Al-Quran itu sudah benar atau belum Syekh? Seperti itu. Sudah benar atau belum? Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kita mulai dengan pertanyaan yang terakhir, masalah ikhlasun niyah. Masalah luruskan niat dan harus kita faham tujuan apa dalam belajaran Al-Quran. Dan semua amal ibadah kita syarat niyah. Syarat amal ibadah kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas lillahi ta'ala. Kalau bukan lillahi ta'ala, rugi dunia akhirat. Kalau bukan lillahi ta'ala, rugi dunia akhirat. Jadi itu masalah niat, gak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu karena itu urusan qalbu, hati kita. Jadi kita begitu lihat dari luar, gak bisa lihat oh ini ikhlas atau tidak ikhlas. Dan memang itu bukan urusan kita membilang ini orang ikhlas atau tidak ikhlas, bukan urusan kita. Tapi masing-masing sudah tahu dirimu, kenapa saya mau hafal, kenapa saya mau belajar, kenapa saya lagi ini baca Quran. Antum sendiri masing-masing tahu tujuannya apa, hafalannya apa. Dan selalu muhasabah diri. Jangan sampai suka kalau mereka mujikan saya, baru saya lanjut. Kalau tidak, berarti tidak. Masing-masing urusan niat itu ikhlas dalam niatnya kita tidak bisa atur, memang susah. Karena itu harus kita sendiri muhasabah diri setiap hari. Muhasabah diri setiap hari. Ternyata sudah, ya, kalau sudah ada yang tumbuk tangannya, antum bahagia. Jadi setiap kali tunggu kapan mereka tumbuk tangannya. Rugi. Berarti fikiran antum di sini manusia. Tidak. Fikiran antum Allah. Allah suka saya baca Quran, Allah mau saya baca Quran, Allah bahagia kalau saya hafal Quran, saya baca, saya hafal, saya belajar. Yang lain gak ada urusan. Yang lain gak ada urusan, semuanya gak ada urusan. Yang penting saya yakin, saya lagi baca, saya lagi hafal karena Allah, karena saya ingin banget jadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Udah, selalu ingat itu. Dan yakini Allah sudah tahu isi hatimu apa. Berarti di sini tidak bisa bohong sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu hatimu, isinya apa? Ya Allah, aku ingin menjadi keluargamu ya Allah. Baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Manusia tahu tidak tahu bukan urusan. Jadi antum di rumah misal baca Al-Quran, khatam Al-Quran berkali-kali. Besok paginya, ana tadi malam khatam Quran 2 kali ya. Ini saya baru baca, enggak boleh. Kalau tujuan antum Allah, Allah sudah tahu dan sudah lihat apa yang antum lakukan. Selalu perbaiki niat kamu. Kenapa? Sangat penting masalah niat, khususan bersama Al-Quran.
Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang belajar Al-Quran belum lurus niatnya, menjadi bahan bakar api neraka Jahannam. Datang hari kiamat, apa yang kamu lakukan? Dia ucapkan, ya Allah, saya belajar Al-Quran, saya najar Al-Quran. Kata Allah, bohong, antum belajar dan menajar Al-Quran biar dipanggil qari. Sudah dapat sayang, silahkan masuk api neraka Jahannam. Berarti masalah luruskan niat sangat penting. Tujuanmu Allah, harapanmu ridha Allah, inginanmu surga Allah, mau jadi keluarga Allah. Selalu ulang ini, fikirkan ini, niatkan ini, akan bisa luruskan dalam amalannya. Curhat kepada Allah, ya Allah, aku lagi usahakan tapi belum bisa, takut, saya takut ya Allah, niat saya belum lurus. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang ikhlas. Seperti itu akan dapat menjadi orang mukhlis lillahi ta'ala. Pertanyaan yang pertama, masalah tips bagaimana kita bisa hafal Quran. Kita bilang, kalau masalah hafal Quran, kalau cuma hafal Quran, caranya bagaimana? Beda-beda manusianya. Contohnya, satu guru, 10 santri, satu program. Setelah 1 tahun, ada yang berhasil, ada yang tidak. Berarti manusia ini beda-beda otaknya. Ini mudah bagi dia hafal, ini susah bagi dia hafal. Jadi kita tidak ada cara sampai saat ini kecuali yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadul Quran, sering dan istiqamah baca, sering istiqamah baca, sering istiqamah baca, akan hafal. Masalahnya di sini, ada orang bisa hafal 2 kali, 3 kali ulang sudah hafal, tapi ada orang 10 kali belum tentu. Jadi gak ada cara selain ulang terus, ulang terus, ulang terus sampai anda hafal. Begitu hafal, murajaah terus, murajaah terus, murajaah terus, biar jaga hafalannya. Coba antum cara yang baik bagimu apa? Coba lihat dirimu di mana. Misal, tapi menurut saya selama kita najar Quran, jangan mulai dengan surah Al-Baqarah. Tidak boleh mulai dengan surah Al-Baqarah, tidak boleh sama sekali. Kenapa? Yang pertama, panjang sekali. Panjang sekali. Saya ketemu tahun ini sudah hafal berapa surat? 2. Apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah belum selesai. Ketemu 1 tahun kemudian, gimana? Masih 2 surat. Al-Fatihah, surat yang kedua Al-Baqarah belum selesai. Itu masalah apa ya? Nafsu kita beda. Misal orang hafal berapa surat? 100 surat. An-Nas, Al-Falaq, Qul huwallahu ahad, Tabbat, banyak. Dia senang. Oh, hafalannya banyak. Hafalannya banyak. Lebih semangat lagi, lebih semangat lagi, lebih semangat lagi. Jadi at-tadarruj, pelan-pelan. Tidak usah maksa diri harus hafal Al-Baqarah dulu. Enggak. Mulai dari surah An-Nas. Karena itu nanti surat-surat yang penting mudah kita bagi dalam salat. Pelan-pelan, yang sudah jadi kebiasaannya baca bahasa Arab itu, besoknya lebih mudah lagi, lebih mudah lagi, lebih mudah lagi, lebih mudah lagi. Jadi mulai dari An-Nas, jangan mulai dari Al-Baqarah. Baca terus, murajaah terus. Jalur yang panjang itu, jalur yang singkat, jujur dalam niatnya. Ya Allah, saya mau hafal. Ya Allah, mudahkan hafalan saya. Besoknya sudah hafal. Curhat kepada Allah dengan jujur dalam niatnya, mau baca Quran, mau hafal Quran. Setiap malam sebelum mulai baca Al-Quran, sebelum mulai hafal Al-Quran, ya Allah, saya mau, ya Allah mudahkan. Dalam hati, bukan dari lidahnya doa itu. Doa itu bukan dari lidah tapi dari hati. Ya Allah, saya mau hafal Quran, mau belajar Quran. Ya Allah, masih susah bagi saya. Ya Allah, mudahkan. Pasti cepat anda hafal. Cepat anda hafal. Pertanyaan yang terakhir, masalah tadabbur Qurannya. Tadabburul Quran harus kita faham. Contohnya,
Kalau ada satu kertas di sini tulisannya bahasa Inggris. Tulisannya bahasa Inggris. Antum baru bahasa Indonesia. Saya suruh baca, silahkan. Antum bisa baca. Karena huruf sama. Karena hurufnya sama. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Tapi apakah antum bisa faham isinya atau tidak? Gak bisa. Gak bisa. Jadi misal dalam kertas itu, wahai si fulan, di belakangmu ada satu harta karun 10 meter ke belakang. Di sana ada ambil, halal bagimu. Tapi bahasa Inggris. Jadi kita baca 100 kali. Apakah bisa dapat? Dapat. Karena tidak faham. Jadi langkah pertama, setiap surat mulai dengan surat yang sederhana yang anda hafal. Misal, hafal juz 30. Khatam sekarang juz 30 artinya, bukan bacaannya. Artinya apa? Yang sederhana yang ada terjemahnya. Baca surah An-Nas, terjemahnya apa? Baca lagi, terjemahnya apa? Baca lagi, terjemah. Belum masuk, baca lagi. Belum masuk, baca lagi. Besok anda begitu salat, pakai surat An-Nas itu, sudah faham artinya apa, akan anda bisa menikmati salatnya. Karena sudah faham artinya. Kalau sudah faham artinya, besok-besoknya masuk dalam lagi, besok-besoknya masuk dalam lagi. Datang satu saat, tidak cukup bagimu cuma terjemah Al-Quran itu. Besoknya cari buku tafsir dulu. Besoknya buku tafsir yang lebih besar lagi. Besoknya seperti itu. Datang satu saat, anda sudah faham Al-Quran semuanya. Sudah bisa menhayati Al-Quran semuanya. Bisa menikmati Al-Quran semuanya. Contohnya, kalau sekarang kamu belajar komputer. Ya, adik-adik, masih sama saya? Masih? Yang hidup angkat tangannya? Yang masih hidup angkat tangannya? Alhamdulillah, masih hidup semuanya. Walaupun ada sebagian yang meninggal. Gak apa-apa. Taib. Coba kalau kita belajar komputer, ini sangat penting ya akhi ya. Kalau kita belajar komputer, masuk daurah, seminar 1 tahun. Setiap hari 3 jam, 4 jam belajar komputer. Kalau antum mulai belajar komputer, awal-awalnya gimana caranya? C, C, B, kan? Tapi kalau antum tetap sabar, istiqamah, setiap hari belajar lagi, setiap hari belajar lagi, istiqamah. 3 bulan kemudian gimana? Kalau antum lebih lagi istiqamah, tetap tidak main-main, belajar lagi, gimana? Setelah 1 tahun gimana? Bicara ke kanan kiri, ini bergerak sendiri, kan? Ada orang ini bergerak sendiri. Itu bersama Al-Quran. Antum belajar awalnya susah, sulit, bahasa Arab, kita orang Indonesia. Tapi tetap istiqamah, besoknya lebih mudah lagi. Tetap istiqamah, tapi seperti itu. Seperti orang yang belajar komputer sekarang. Yang belajar komputer, belajar bahasa Inggris. Kenapa mau belajar komputer, belajar bahasa Inggris? Katanya, kalau sekarang zaman ini zaman komputer. Zaman ini zaman bahasa Inggris. Orang yang punya bahasa Inggris, punya belajaran komputer, dapat kerjaannya lebih mudah. Orang itu kalau dapat kerjaan, gajinya lebih besar daripada orang yang belum bisa bahasa Inggris, belum bisa komputer. Begitu juga mereka muliakan, menghormati. Kalau ada orang selalu dalam bicaranya, oh okay, of course. Not yet. Bawa bahasa Inggris. Begitu bersama Quran. Belajar lagi tapi yakin, ini sangat bermanfaat bagimu. Yakin, ini akan dapat kerjaan yang bagus, dapat gaji yang bagus. Ya,
Al-Quran ini akan dapat gaji yang bagus, akan dapat kemuliaan dari Allah, akan dapat kemudahan dalam segala urusan, akan dapat berkah. Istiqamah, setiap hari istiqamah, waktu yang panjang, waktu yang lama bersama Al-Quran, dengan niat itu, dengan perasaan itu, besok niat jadi mudah bagimu bacaan Al-Quran, mudah bagimu hafal Al-Quran, dan anda datang satu saat tidak akan bisa lewat satu hari belum baca Quran, terasa ada yang kurang di sini. Sudah menikmati Al-Quran. Buktinya orang-orang salih yang baca dan khatam Al-Quran setiap malam sekali. 30 juz dalam satu hari satu malam. Kok bisa tidak capek, tidak ngantuk? Ya, tidak capek, tidak ngantuk karena mereka lagi nikmat. Lagi apa? Nikmat. Lagi nikmat. Itu kalau sudah nikmat udah beres. Contohnya seperti anak-anak kita yang kecil ini. Anak-anak kita yang kecil kalau kita bawa jalan-jalan misalnya, kalau kita bawa jalan-jalan, tempat hiburan, ini wisata, main-main 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, kata orang tuanya, ayo pulang. Ayo pulang. Apa kata mereka? Belum apa? 5 jam lagi lari-lari, capek-capek, tapi katanya belum. Kok gimana ini 5 jam lari-lari capek? Ya, hilang kecapeannya, hilang ngantuknya, tidak lapar karena mereka lagi nikmat. Lagi nikmat. Kalau sudah nikmat, udah beres. Main game 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai baterainya habis. Dicas baterai, duduk lagi lanjut. Kok bisa lama? Ya, lagi nikmat, lagi senang. Nonton bola 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kok bisa tahan 3 jam tidak bergerak, tidak kemana-mana? Lagi nikmat nonton bolanya. Begitu orang salih bersama ibadahnya, bersama Al-Quran, nikmat, bisa lama, bisa menhayati, bisa menikmati, semuanya jadi masuk hatinya, bisa tadabbur, bisa faham, sampai bisa mengamalkan isi Al-Quran. Wallahu ta'ala. Baiklah, alhamdulillah pertanyaan sudah dijawab. Maka insyaallah semuanya sudah faham ya? Semuanya sudah faham? Masa kayak suara, buktikan kalau antum laki-laki. Semuanya sudah paham? Masih semangat? Ya, yang capek. Maka alhamdulillah dari poin-poin yang disampaikan oleh beliau, yang sekarang antum proses menghafal Quran, ngantuk lain sebagainya, enggak usah khawatir. Antum dapat predikat yang paling baik. Dan juga beliau menyampaikan pengalaman dari kisahnya almarhum Syekh Ali Jabir, bagaimana dimuliakan dimanapun ketika ada Al-Quran, dimanapun dimuliakan. Sama seperti antum sekarang proses menjadi penghafal Quran, itu bagaikan mutiara, emas, diletakkan dimanapun tetap berharga. Maka dengan itu berakhirlah kajian kita hari ini. Ini adalah kajian yang sebenarnya tidak berpisah untuk bertemu lagi insyaallah. Barakallahu fiik. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas ilmu yang disampaikan. Semoga kita semua yang ada di sini menjadi ahlul Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, nanti kita ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semua cari, lihat saudaranya, oh ini ustadz ini, cari di surga. Ustadz Rojab ada, Ustadz Syekh Ali Jabir ada, Ustadz Syihab mana? Ustadz Syihab kok nggak ada? Ternyata ada di surga yang VVIP karena beliau gurunya. Masya Allah, bercanda Ustadz. Enggak, kalau serius alhamdulillah. Barakallahu fiik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.